Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang cara pembersihan lahan sawit tanpa modal ya teman-teman. Jadi video ini tonton dari awal hingga akhir agar tidak salah pemahaman. Coba diperhatikan ya teman-teman. Alhamdulillah sawitnya pun berbuah lebat. Padahal kita tanpa modal ya teman-teman. Ini lihat ya. Jadi kalau untuk pembersihannya sendiri menggunakan pembabat pakai mesin rumput ya teman-teman. Coba perhatikan sekelilingnya, semua bersih. Dan inilah dia caranya teman-teman. Jadi jika memang kita ingin membersihkan lahan sawit ini tanpa mengeluarkan biaya yang besar dan banyak, yaitu dia dengan cara menanam jagung ataupun yang lain di celah-celahnya teman-teman ya. Jadi di balik kita menanam jagung ini, misalnya kita kan fokus ke hasil jagung, padahal sebenarnya kita sudah melakukan pembersihan lahan sawit atau batang sawit, yang mana sering disebut orang dengan metode tumpang sari sawit sama jagung. Inilah dia teman-teman, sebenarnya cara inilah yang paling tepat untuk mengurangi pengeluaran pembersihan sawit. Artinya gini teman-teman, kalau misalnya lah kita fokus hanya membersihkan sawit, membabat atau menggunakan pestisida, otomatis kita akan banyak pengeluaran. Tapi jika kita memang fokusnya ke jagung ini, maka kita tidak terhitung membersihkan lahan sawit, padahal lahan sawit sudah bersih. Coba memperhatikan sekelilingnya, memang bersih. Dengan metode pembabatan, nanti baru dilakukan penyemprotan. Kalau untuk buah sawitnya sendiri, kalau kita lakukan dengan ini, cara metode ini bagus ya teman-teman. Ini coba perhatikan, ini sawit ini kurang lebihnya berusia 2,5 tahun, sudah banyak mengeluarkan hasil ya teman-teman. Tidak terkecuali setiap batang mengeluarkan hasil. Jadi bagi teman-teman yang istilah kata mungkin mempunyai lahan, agar menguji coba dengan cara menanam tumpang sari dengan tanaman lain, supaya memperirit pengeluaran di dalam pembersihan lahan sawit ini. Contoh sama jagung, apakah sama kacang-kacangan, atau sama buah-buahan seperti timun, semangka, serta lainnya. Jadi dia teman-teman, di balik kita dapat hasil tanaman muda, kita tidak cara langsung sudah melakukan perawatan tanaman tua. Jadi keuntungannya kita di dalam menanam tanaman muda di lahan sawit ini sangat banyak teman-teman. Yang pertama, kita tidak lagi pengeluaran masalah pembersihan seperti pembabatan racun. Kita sudah tidak lagi tuh teman-teman berpikir untuk situ. Yang kedua, dia pemupukan pun tidak perlu lagi. Kenapa tidak perlu lagi? Karena dia teman-teman otomatis, misalnya ini batang jagung, ya kan? Dia ditanam di sini, otomatis
sisa-sisa pupuk yang tidak dikonsumsi oleh jagung ini maka diserap oleh sawit. Makanya dia ini ya teman-teman, ini memang sama sekali real, tidak pernah dipupuk sama sekali, tapi dia berbuah lebat. Nah, ini tidak ada sama sekali pernah dipupuk ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memang masih bingung bagaimana caranya untuk memperirit uang keluar di dalam membudidayakan sawit ini, inilah cara yang tepat teman-teman, dengan cara menanam tumpang sari dengan tanaman yang lain. Karena selain kita sudah tidak memikirkan kebersihan, kita juga tidak memikirkan pemupukan. Nah, ini coba perhatikan teman-teman ya. Memang alhamdulillah ini semua sudah dibabat. Nah, dan secepat mungkin akan disemprot. Nah, tapi kita tidak berfokus, ini sebenarnya kita tidak berfokus ke sawit teman-teman, melainkan kita fokusnya ke tanaman tumpang sarinya. Seperti ini mau ditanam tumpang sari sama jagung, maka kita fokusnya hasilnya ke tanaman jagung. Nah, sementara untuk sawitnya sendiri cantik ya teman-teman, ini bukan saya buat karena satu batang aja yang berbuah bagus lebat, tidak teman-teman. Ini coba perhatikan, hampir setiap batang memang berbuah lebat semua. Nah, coba teman perhatikan ya, ini padahal masih buahnya di tanah. Ya, ini yang mana ini berusia 2 bulan, 2 tahun setengah. Nah, ini ya. Memang setiap batang ya cantik teman-teman. Nah, banyak buah. Ini tanpa pengeluaran dia teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini. Coba perhatikan. Nah, ini ya. Nih, coba perhatikan. Memang setiap batang dia banyak buah. Nah, kita real membuat video ini teman-teman. Tidak ada editan ataupun modifikasi ya. Coba perhatikan teman-teman ya. Buahnya rata lebat. Setiap batang memang betul-betul menghasilkan buah yang lebat. Jadi sekian dulu metode cara memperirit pengeluaran sawit ini teman-teman. Mudah-mudahan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kata-kata yang salah di dalam video ini, saya minta maaf. Jadi bagi teman-teman mohon subscribe, like, komen, dan share agar channel ini lebih cepat berkembang. Sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.